Kayak gimana? Ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan business plan dari lavendry.co. Tugas ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas besar bisnis dan e-commerce. Hal pertama yang akan kami sampaikan adalah daftar isi dari presentasi kami pada hari ini. Yang pertama, adanya latar belakang. Kedua, pangsa pasar dan rencana pemasaran dari lavendry.co ini. Selanjutnya ada analisis SWOT. Selanjutnya ada biaya keseluruhan, kesimpulan, dan terakhir adalah our team. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang saat pandemi COVID-19 melanda, banyak orang mengandalkan e-commerce sebagai sarana untuk berbelanja agar tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun, meskipun saat ini pandemik sudah membaik dan aktivitas juga sudah mulai kembali normal, e-commerce masih menjadi primadona bagi kebanyakan orang. Aksesnya yang cukup mudah sehingga berbelanja dapat dilakukan di mana saja menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang menyukai berbelanja online. Selain itu, platform e-commerce biasanya menyediakan akses ke banyak toko online yang menjual berbagai kebutuhan pelanggan. Tak jarang pelanggan juga dapat menemui beberapa barang yang sama, namun dijual dengan harga yang berbeda. Hal inilah yang juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang masih banyak menggunakan berbelanja online karena mereka dapat membandingkan harga suatu barang dari toko satu dengan toko yang lainnya. Selanjutnya, ada pangsa pasar rencana pemasaran. Pangsa pasar produk RFID tag ini adalah produsen maupun startup industri fast moving consumer goods atau FMCG. Selain itu juga ada pelaku bisnis e-commerce dan penyedia jasa layanan logistik. Rencana pemasaran, karena bisnis ini berbasis big data, oleh sebab itu, marketing plan yang akan kami gunakan dalam mengembangkan bisnis ini adalah dengan mengiklankan website kami di platform seperti Instagram, Facebook, YouTube, maupun platform lain yang banyak orang kunjungi dan mudah diakses oleh banyak orang. Lalu dilanjutkan dengan analisis SWOT atau analisis strain. Yang pertama, teknologi RFID menyediakan pelacakan dan pemantauan produk secara real time yang dapat membantu perusahaan merampingkan manajemen rantai pasokan mereka dan meningkatkan manajemen inventaris. Yang kedua ada weakness. Penggunaan teknologi RFID memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus yang dapat menciptakan hambatan untuk diadopsi oleh beberapa organisasi. Biaya awal penerapan teknologi RFID bisa sangatlah tinggi. Yang ketiga ada opportunity, yaitu karena dengan adanya adopsi e-commerce dan berbelanja online terus berkembang, teknologi RFID dapat membantu perusahaan meningkatkan sistem manajemen rantai pasokan mereka dan mengurangi biaya. Dan yang terakhir ada threats, yaitu pengenalan teknologi baru seperti blockchain, AI, dan IoT dapat menjadi ancaman bagi penerapan teknologi RFID. Masalah keamanan dan privasi yang terkait dengan teknologi RFID dapat membatasi pengadopsiannya di industri tertentu. Dilanjutkan dengan biaya keseluruhan. Untuk gambaran biaya, berikut merupakan rincian dari informasi perusahaan. Untuk yang pertama, adanya nama perusahaan. Nama perusahaan yang kami berikan adalah lavendry.co. Dengan jumlah barang yang didistribusikan per tahun, kurang lebih 10.000 unit. Rata harga pengiriman per item adalah Rp10.000, dengan pendapatan per tahun yaitu 1 miliar rupiah. Pajak yang didapatkan sebesar 28% dan cost of capital adalah 12%. Berikut adalah nilai keuntungan dari perusahaan. Nilai keuntungan pendapatan per bulan sebesar 83 juta rupiah. Selanjutnya, persen asumsi peningkatan pendapatan
dengan penggunaan RFID sebesar 10%. Asumsi penerimaan penggunaan RFID sebesar Rp8.333.333 dengan pendapatan kotor per bulan sebesar Rp8.333.333. Selanjutnya, total keuntungan per bulan sebesar Rp12.350.000.000 dan total keuntungan per tahun didapatkan sebesar Rp148.200.000. Lalu dilanjutkan dengan kesimpulan, perkembangan teknologi RFID semakin pesat dari tahun ke tahun. RFID merupakan alat identifikasi otomatis yang menggunakan frekuensi radio untuk mengirimkan data antar komponen-komponen RFID secara wireless. RFID menggunakan komponen berupa RFID tag sebagai alat penyimpan data dan RFID reader sebagai alat pembaca dan pengidentifikasi dari RFID tag. Penggunaan RFID pada suatu sistem identifikasi otomatis disertai dengan perangkat sistem pengontrol yang mengatur segala proses pengidentifikasian. Selain itu juga menggunakan perangkat pendukung lain untuk mendukung kerja sistemnya. Dengan pengidentifikasian yang bisa dilakukan, RFID dapat diterapkan dalam banyak bidang kehidupan seperti di bidang keamanan, industri, administrasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Berikut merupakan founder tim dari lovehandry.co, yaitu saya sendiri sebagai Catherine Nadella, dan rekan saya Veronica Erni sebagai manajer, dan agentnya Cerini Fiandri sebagai business head. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.